Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada para murid, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Jangan kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan membawa bekal dalam perjalanan, jangan membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam satu kuliah kitab suci, dosen kami waktu itu Romo Hari Kustono almarhum itu bertanya kepada kami, mengapa di awal kisah para rasul itu sebutannya Barnabas dan Saulus atau Barnabas dan Paulus, tetapi dalam perkembangan kemudian disebut Paulus dan Barnabas. Nah, nanti cek ya, dalam kisah para rasul itu di awal-awal memang sebutannya Barnabas dan Paulus atau Saulus, sementara nanti dalam perkembangan berikutnya Paulus dan Barnabas. Saya secara pribadi berpikir, waduh, wae dibolak-balik begitu loh, maksudnya itu sama saja ya, orangnya ya itu Barnabas dan Paulus. Tetapi ternyata itu menunjukkan penyebutan yang awal itu menunjukkan bahwa tokoh itu atau orang tersebut itu menjadi lebih populer sebelum Paulus berkarya. Barnabas ini orang yang lebih dahulu masuk dalam jemaat Kristiani waktu itu. Lalu dia membawa Paulus, dan dalam perkembangan Pauluslah yang akhirnya menjadi semakin berkembang, menjadi lebih dikenal. Dan Barnabas juga tidak apa-apa karena kan tetap ikut, bahkan dalam satu kisah itu kan Barnabas disebut Zeus, Paulus disebut Hermes, karena Barnabas diem, Paulus berbicara, yang berbicara menyampaikan sabda Tuhan. Kisah ini saya ingat dan kemudian kami renungkan bersama-sama bahwa bisa jadi kita ini juga diajak untuk mempunyai sikap seperti Santo Barnabas, seorang yang baik, seorang yang penuh Roh Kudus, seorang yang sudah populer di kalangan jemaat, tetapi toh mau menerima orang baru, Paulus. Kalau kita baca kisahnya, Saulus ini baru saja bertobat, masuk ke jemaat, masih ada yang curiga, ya wajar ya, dari penganiaya lalu tiba-tiba bergabung ikut nyanyi-nyanyi gitu kan ya, curiga toh. Misalnya ada yang bertobat itu tahu-tahu ke gereja, kita pasti sudah arep ngopo iki, dalam artian begitu, wajar sekali. Tetapi orang pertama yang menjemput Saulus adalah Barnabas. Dengan kepercayaannya dia membawa Paulus untuk masuk ke dalam jemaat Kristiani di Antioquia, dan akhirnya kita tahu sendiri bagaimana Paulus dijuluki rasul segala bangsa. Itu karena ada orang yang mengajaknya, yaitu Santo Barnabas. Ya bisa jadi kita mungkin tidak menjadi orang yang populer, bisa jadi kita tidak menjadi orang yang sungguh dikenal dalam pewartaan Injil, tapi kita bisa jadi seperti seorang Barnabas ini yang mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk membawa orang lain yang mungkin lebih baik untuk pewartaan kabar gembira Tuhan. Tentu semangat Barnabas ada dalam bacaan Injil hari ini. Dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengatakan, kamu telah menerima cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Iman yang kita miliki ini kan iman yang diberikan Tuhan, yang kita sambut dengan cuma-cuma. Maka kita diajak juga untuk menyampaikannya kepada orang-orang lain. Apa yang dilakukan Barnabas itu butuh kerendahan hati yang luar biasa, paling tidak dalam permenungan saya. Dia lebih dulu ada di jemaat, tetapi yang lebih populer Paulus. Ya, kita bayangkan saja, kita mungkin lebih dulu menjadi Katolik, tetapi tiba-tiba ada orang yang lebih jos begitu.
apa perasaan Anda? Bisa jadi kan ada perasaan, aduh begini dan begitu. Atau kadangkala dalam hidup jemaat kita, bisa jadi kita merasa lebih senior, merasa lebih mampu, merasa lebih bisa. Kemudian ada orang baru yang mau mulai belajar dengan ide-ide yang mungkin baru, dengan penghayatan-penghayatan yang mungkin baru. Kadangkala kita langsung potong begitu loh. Oh enggak gitu, dari tahun ke tahun tuh enggak gitu, misalnya gitu tuh dulu. Nah, kadangkala kan muncul kayak gitu. Maka sikap Santo Barnabas ini bisa menjadi teladan kita semua untuk menjadi rendah hati. Semuanya itu demi apa? Demi pewartaan kerajaan Allah. Bukan demi kita yang populer, bukan demi saya, tetapi demi Injil Tuhan semakin dimuliakan. Kalau ada orang yang mungkin lebih bagus dalam pewartaan Injil, kalau ada orang yang ternyata bisa lebih menyampaikan pewartaan dengan lebih baik, kita pun juga harus dengan rendah hati bisa meneladan Santo Barnabas, membiarkan, tapi juga tentu dengan mendukung dengan cara kita masing-masing. Maka para Romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita meneladan Santo Barnabas dalam hidup menggereja kita. Mari menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mungkin saja kita diajak untuk menjadi seperti Santo Barnabas, menemukan orang lain demi kerajaan Allah yang semakin luas. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.